Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, kita lanjut yaitu pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yaitu melanjutkan bab yang pertama tentang keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Pemirsa dimanapun berada, diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasannya Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Yang artinya bahwasanya sungguh Allah akan meninggikan derajat sebagian kamu dengan Al-Quran, ya, dan merendahkan derajat kaum yang lain dengan Al-Quran pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya Allah itu akan meninggikan derajat sebagian kaum itu ketika kaum tersebut mengutamakan Al-Quran. Ketika kaum tersebut mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, Allah akan tinggikan derajat mereka. Tapi perlu diingat pemirsa, Rasulullah mengatakan di sambungan hadis berikutnya, wa yadh'u bi akharin, dan Allah juga akan merendahkan derajat kaum yang lain itu juga dengan Al-Quran. Maka berhati-hati. Ini teguran bagi kita ketika kita yaitu mempelajari, mentadabburi Al-Quran, Allah akan tinggikan derajat kita. Tapi ketika kita tidak mempelajari, bahkan mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran, kita juga bisa akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran itu sendiri. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, yaitu pemberi syafaat, dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa dimanapun berada, hadis ini jelas menerangkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti di akhirat, di yaumal qiyamah, orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang sering membaca Al-Quran, syafi'al li ashabi, akan dapat syafaat dari Al-Quran tersebut.
Al-Quran akan memberi syafaat yang selalu membacanya. Maka dari itu, di sini menerangkan bahwasannya kita dianjurkan selalu membaca Al-Quran. Karena kita tidak akan rugi ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita, sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Maka dari itu, mari sama-sama mulai dari saat ini dan seterusnya, jangan pernah tinggal kita membaca Al-Quran. Bukan hanya syafaat Rasulullah yang akan kita nantikan, tapi syafaat Al-Quran lah yang akan menolong kita di akhirat kelak nanti. Selanjutnya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Jadi tidak ada rasa iri yang dibenarkan kecuali dalam dua hal. Jadi kita tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Nah, apa itu? Rajulun atahullahul Qur'an. Yang pertama, bahwasanya rasa iri terhadap orang yang diberi karunia pemahaman kandungan Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian ia mengamalkan siang dan malam, ya. Maka iri tersebut dibenarkan dan diperbolehkan. Kita boleh iri dengan orang yang diberi karunia pemahaman Al-Quran, tapi orang tersebut mengamalkan isi Al-Quran itu siang dan malam, membaca Al-Quran siang dan malam. Nah, kita boleh iri dengan orang seperti ini. Maka ketika kita menjumpai orang seperti ini, berdoalah, ya Allah, aku ingin seperti dia, ingin diberi karunia pemahaman Al-Quran dan ingin membaca Al-Quran siang dan malam dan mengamalkan serta mentadabburi Al-Quran. Ini iri yang diperbolehkan salah satunya. Dan yang kedua adalah iri yang diperbolehkan, la hasada illa fitnatain. Dalam hadis ini dikatakan, wa rajulun atahullahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu terhadap orang yang dikaruniai harta, ya, atahullahu mala. Kita boleh iri dengan orang yang dikaruniai harta, fahuwa yunfiqhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang kemudian orang tersebut menginfakkan hartanya siang dan malam. Jadi ketika kita menjumpai orang-orang yang hari ini mempunyai harta, namun di hartanya itu dipergunakan untuk jalan Allah, pagi dan malam dia infakkan harta tersebut untuk perjuangan agama Allah, kita boleh iri dalam hal harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, inilah yaitu dua contoh yang diberikan oleh Allah, iri tapi dibenarkan. Selebihnya Allah tidak benarkan iri. Tapi ketika kita iri dalam dua hal tersebut, yang pertama ketika ada orang pandai dan paham tentang Al-Quran, kita berdoa, ya Allah, aku ingin seperti dia.
Ketika ada orang mempunyai harta, harta tersebut diimpakkan pagi, siang, dan malam untuk jalan Allah. Kita boleh dan kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin seperti dia, aku iri kepada dia, dan aku ingin menjadi seperti dia, kaya, tapi aku akan infakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pemirsa dimanapun berada, demikian penjelasan kitab At-Tibyan bab pertama tentang yaitu keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan episode berikutnya, masih berkenaan dengan bab yang pertama, yaitu keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.